Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah usul fikih dengan tema kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang perlu kita ketahui saat ini adalah bagaimana sunnah yang berkembang, bahwa ada yang mengatakan sunnah tidak termasuk sebagai masdarul ahkam, sumber-sumber hukum. Yang dia termasuk sumber hukum itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Sementara di dalam sumber hukum Islam itu masdarul ahkam yang kita ketahui bahwa ada 4 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Dia mengatakan bahwa sunnah tidak termasuk sebagai sumber hukum, mereka mengatakan sebagai metodologi saja. Kalau ulama usul fikih mengatakan sunnah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa qaul, fi'il maupun takrir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bikin dalam bahasa Arabnya, as-sunnah fil istilah ma sadara 'an nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn li ghairil Qur'an. Itulah sunnah menurut ulama usul fiqh. Kalau kita lihat dari rumpun ilmu hadis, kita lihat bagaimana para ulama muhaddisin mengambil sebuah definisi tentang sunnah. Segala yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik dan akhlak. Ada beberapa istilah terkait dengan sunnah ini. Yang pertama kita lihat hadis. Hadis ini segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Ada namanya sunnah, segala hal yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Dan dalam konteks fikih berarti perbuatan yang dianjurkan. Ada namanya asar, segala riwayat dari para sahabat dan tabi'in, tapi kadang juga digunakan untuk riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga kita kenal dengan khabar, segala informasi atau berita yang disampaikan baik dari Nabi maupun selain daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ada pembagian sunnah dari sisi kualitas rawinya. Ada namanya hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih ini yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak mengandung shadz serta tidak cacat atau tidak mempunyai illat. Syarat hadis sahih itu kita lihat, yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua perawinya adil, yang ketiga perawinya dhabit, yang keempat perawinya tidak shadz atau menimbulkan keraguan-raguan, yang kelima perawi itu tidak mempunyai illah atau cacat tersembunyi. Dari sisi bentuk hadis kita lihat ada namanya hadis qauli. Qauli ini adalah berupa sabda Nabi secara langsung
berupa perkataan atau ucapan. Ini disebut dengan hadis qauli. Kita lihat contoh, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Ada hadis fi'li, ini perbuatan Nabi langsung yang dilihat, diamati atau dicontohkan oleh sahabat. Kalau kita lihat dari sisi contoh, Nabi melakukan sholat 2 rakaat saat safar atau dalam keadaan perjalanan. Yang ketiga, ada hadis itu namanya hadis takriri. Ini persetujuan Nabi terhadap ucapan atau perbuatan sahabat tanpa mengingkarinya. Contohnya, seorang sahabat makan biawak atau dop. Nabi tidak ikut makan, tapi juga tidak melarang perbuatan sahabat tersebut. Ada hadis sifati. Hadis sifati ini hadis yang menerangkan sifat fisik atau sifat akhlak atau khuluqiyah Nabi. Dengan contoh, kalau kita ambil contohnya, Rasulullah bukan orang yang tinggi dan tidak pendek, atau beliau pemalu seperti gadis pingit. Ini masuk kita ke poin yang kedua, yaitu hadis hasan dari pembagian hadis. Hadis hasan ini hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih dan tidak mengandung syadz atau illah. Syarat-syarat hadis hasan, yang pertama, sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobitnya kurang tapi masih bisa diterima, tidak syadz dan tidak mempunyai illah atau cacat. Lanjut adik-adik sekalian, yang ketiga untuk memahami klasifikasi hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif mungkin kita semua memahaminya. Yang sering kita tahu, hadis dhaif ini adalah hadis yang mempunyai kelemahan, tidak memenuhi syarat sahih maupun hasan karena ada cacat dalam sanad atau kualitas perawinya. Walaupun di kalangan para ulama muhaddisin, hadis dhaif ini bisa dijadikan sebagai sumber. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ibnu Hajar mengatakan dalam hal untuk ibadah boleh menggunakan hadis dhaif. Contoh hadis dhaif, kita lihat ada hadis yang selalu kita dengar, utlubul ilma walau bisin. Ini kalau di kumpulan hadis dhaif sudah termasuk, ini salah satu contoh hadis dhaif. Perbandingan kehujahan ketiga hadis tersebut. Yang pertama, hadis sahih, sanad bersambung, perawi adil dan dhabit tidak syadz, tidak mempunyai illah. Hasan seperti sahih tapi kekuatan hafalan perawinya di bawah sahih. Ada dhaif, tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Lanjut kita adik-adik sekalian, pembagian hadis berdasarkan kualitas perawi. Ini ada hadis namanya mutawatir. Kalau kita lihat, ada hadis masyhur, ada ahad. Kita lihat perbedaan di antaranya. Nah, kita lanjut ini. Hadis yang mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang sangat banyak pada setiap tingkat sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Ini hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir ini tidak begitu banyak jumlahnya kalau kita mengkaji tentang ilmu-ilmu hadis. Yang kedua, hadis masyhur. Apa bedanya dengan mutawatir? Hadis masyhur ini hadis yang pada awalnya tidak mencapai derajat mutawatir, namun tersebar luas dan dikenal oleh banyak perawi di tingkat berikutnya. Hadis ahad, hadis yang jumlah perawinya sedikit, tidak mencapai mutawatir atau masyhur. Lalu kita lihat bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ini
Kita lihat dulu, sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting dan otoritatif dalam sistem hukum Islam. Ia menempati urutan kedua setelah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Hal ini karena sunnah merupakan penjelas, penguat, pelengkap, bahkan pembentuk hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dalam banyak hal, sunnah memberikan penjabaran yang aplikatif terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sehingga tidak mungkin hukum Islam ditegakkan hanya dengan Al-Quran tanpa merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Paparan tentang kedudukan sunnah sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian ini memahami dan sebagai acuan kita untuk bergerak atau lanjut nanti di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan ijma' para ulama sebagai sumber hukum yang ketiga. Baik adik-adik sekalian, kesimpulannya yang pertama, sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi menjelaskan, menegaskan, membatasi atau bahkan menetapkan hukum secara mandiri dalam berbagai hal. Kedua, sunnah mencakup segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, kedudukan sunnah sangat otoritatif. Yang keempat, fungsi sunnah dalam hukum Islam meliputi bayan tafsir, ada bayan taklid, bayan talqid, bayan takkid, ada bayan tasyri'. Ini paparan tentang mata kuliah kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjut nanti dengan tema ijma pada pertemuan selanjutnya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan lafaz hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.